Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Alia, Aulia Ahmad, Hairani, Hana Lutfita, Hairul Ansari, dan saya sendiri Hartina. Lanjut. Dosen pengajar Muhammad Syahid Febriadi, Eskom Mkom. Hari ini kami akan membahas tentang sistem berkas, konsep dasar, atribut pada berkas, operasi pada berkas, jenis berkas, struktur berkas, metode akses, operasi pada direktori, tipe akses pada berkas, organisasi sistem berkas. Lanjut, materi pertama akan dibacakan oleh Hana Lutfita. Konsep dasar. Apa itu sistem berkas? Sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Umumnya, berkas adalah sekumpulan bit, byte, record, di mana artinya didefinisikan oleh pembuat dan pemakainya. File data dapat terbentuk numerik, alfabet, ataupun alfanumerik. Komponen sistem berkas. Yang pertama, disk management, yang menjelaskan bagaimana seharusnya menyusun blok-blok disk ke dalam file. Yang kedua, naming, berguna bagi pemakai yang memungkinkan untuk menunjuk file dengan penamaan, yaitu mengenai blok-blok disk. Yang ketiga, protection, suatu cara untuk memproteksi pemakai file dari pemakai lain. Yang keempat, reliability, yaitu file-file yang diperlukan ada tersedia jika terjadi kerusakan sistem. Setiap sistem operasi memiliki sistem tersendiri, contohnya FPT32 pada Windows 9X. Selanjutnya, istilah-istilah dasar berkas. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya. Objek di sini berupa barang, orang, maupun peristiwa. Atribut adalah karakteristik yang menjadi ciri dari entitas. Tempat penyimpanan. Tiap atribut dari sebuah entitas, item data elementer adalah bagian lebih kecil dari item data. Record adalah kumpulan item data yang saling berhubungan. Berkas atau file adalah kumpulan record yang saling berhubungan. Atribut pada berkas. Nama. Yang kedua, lokasi. Nama, penulisan nama berkas, berkas ditulis sebagai informasi. Yang kedua, informasi yang berisi pointer ke device dan lokasi dari device dalam device tersebut. Yang ketiga, jenis atau tipe, informasi yang mendukung bermacam-macam tipe berkas yang berbeda. Yang keempat, identifier, biasanya berupa angka mengidentifikasikan berkas dalam sistem berkas, dan identifier ini dapat dibaca oleh kita. Yang kelima, waktu, tanggal, dan diidentifikasi pengguna. Informasi yang tersimpan untuk pembuatan notifikasi terakhir dan kapan berkas terakhir digunakan, sehingga berguna dalam keamanan dan pemantauan pengguna berkas. Yang keenam, ukuran atau size, ukuran dari berkas yang ada dan kemungkinan ukuran maksimum berkas juga
simpan dalam atribut ini. Yang ketujuh, role text yang berisi informasi mengenai kontrol akses, contohnya siapa saja yang boleh menulis, mengakses, membaca, mengetahui berkas. Catatan dalam hal ini berkas harus tersimpan non-volatil, sedangkan informasi tentang seluruh berkas disimpan dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Keduanya disimpan dalam sebuah berkas atau perangkat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Membacanya. Dalam proses ini ada beberapa operasi yang dapat dilakukan berkas. Selanjutnya, jadi di sini ada beberapa operasi dasar yang dilakukan berkas. Ada 6. Yang pertama adalah membuat berkas atau create. Di sini kita perlu 2 langkah untuk membuat suatu berkas. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, temukan dulu tempat di dalam sistem berkas. Yang kedua, sebuah entry untuk berkas yang baru harus dibuat dalam direktori. Entry dalam direktori tersebut merekam nama dari berkas dan lokasinya dalam sistem berkas. Yang kedua adalah menulis berkas atau write. Untuk menulis sebuah berkas, kita membuat sebuah sistem call yang menyebutkan nama berkas dan informasi yang akan ditulis ke dalam berkas. Yang ketiga adalah membaca berkas atau read. Untuk membaca sebuah berkas menggunakan sebuah sistem call tadi yang menyebut nama berkas, yang dimana dalam blok memori berikutnya dari sebuah berkas harus diposisikan. Yang keempat adalah menempatkan kembali sebuah berkas. Direktori yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu melibatkan proses input ataupun output. Operasi ini sering disebut pencarian berkas. Yang kelima adalah menghapus berkas atau delete. Untuk menghapus sebuah berkas, kita mencari dalam direktori untuk nama berkas tersebut. Setelah ditemukan, kita melepaskan semua file spice sehingga dapat digunakan kembali oleh berkas-berkas lainnya dan menghapus entry direktori. Yang terakhir, yang keenam, memendekkan berkas. Fungsi ini mengizinkan semua atribut tetap sama tetapi panjang berkas menjadi 0. Hal ini lebih baik daripada memaksa pengguna untuk menghapus berkas dan membuatnya lagi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Ahmad. Jenis berkas. Jenis berkas pertama itu executable, extensionnya itu X, COM, bin, atau tidak ada. Fungsinya siap menjalankan program bahasa mesin. Yang kedua, objek atau ABJ atau O. Fungsinya itu dikomplikasikan bahasa mesin tidak terhubung atau link. Jenis berkas shortcuts. Extensionnya CC, C, Java, SM, atau PAS. Fungsinya itu kode-kode pemrograman dalam bahasa berbagai pemrograman. Batch, extensionnya bat atau SH, memerintahkan command interpreter. Text atau txt, doc, itu fungsinya itu data teks atau dokumen. Word processor, WP, text, RTF, atau doc. Macam-macam format dari tentu prosesor. Library, extensionnya lib atau A, sol, dan lain-lain. Fungsinya itu libraries dan routine untuk programmer. Print atau view, extensionnya itu JPG, PDF, atau PS. Fungsinya itu berkas SCI binary dalam format untuk mencetak atau melihat. Arsip, extensionnya itu zip atau tar. Fungsinya itu berkas-berkas yang berhubungan dikelompokkan ke dalam satu berkas, dikompres untuk pengarsipan. Multimedia, extension MPEG, MOV, atau IRM. Fungsinya itu berkas binary yang berisi informasi atau AMV. Itu istilahnya seperti video. Struktur berkas. Disk merupakan tempat penyimpanan sekunder di mana sistem berkas disimpan atau disk menyediakan. Sebagian besar tempat penyimpanan di mana sistem berkas dikelola.
Disk memiliki dua karakteristik penting. Jadi, disk sebagai media yang tepat untuk menyimpan sebagai macam berkas, yaitu 1. Disk dapat tulis ulang di disk tersebut. Kedua, dapat diakses langsung ke setiap blok di disk. Organisasi sistem berkas adalah lapisan dalam sistem berkas yang mengetahui tentang berkas, blok-blok logis, dan blok-blok fisik. Terdapat masalah desain dalam membangun suatu sistem berkas. 1. Definisi dari sistem berkas. Yang kedua, membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logika sistem berkas ke tempat penyimpanan sekunder. Berikut flowchart gambar pada di samping. Pada dasarnya, sistem berkas tersusun atas beberapa tingkatan, yaitu dari yang terendah. Yang pertama, I/O control, terdiri atas driver device dan interrupt handler. Driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. Basic file system diperlukan untuk mengeluarkan perintah generik device driver untuk membaca dan tulis pada suatu blok dalam disk. File organization module, informasi tentang alamat logika dan alamat fisik dari berkas tersebut. Modul ini juga mengatur sisa disk dengan melacak alamat yang belum dilokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis berkas ke dalam disk. Yang keempat, logical file system. Tingkat ini berisi informasi tentang simbol, nama, berkas, struktur dari directory, dan proteksi dari security dari berkas tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hairani. Selanjutnya, metode berkas. Pertama, akses berurutan atau sequential access. Akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Metode akses ini berdasarkan model tipe dari in, position to in, read next, read in. Ketiga, akses dengan menggunakan indeks. Metode ini merupakan hasil dari pengembangan metode direct access. Metode ini memasukkan indeks untuk mengakses berkas. Jadi untuk mendapatkan suatu informasi, suatu berkas kita mencari dahulu di indeks, lalu menggunakan pointer untuk mengakses berkas dan mendapatkan informasi tersebut. Namun metode ini memiliki kekurangan, yaitu apabila berkas-berkas besar, maka indeks berkas tersebut akan semakin besar. Jadi solusinya adalah dengan membuat dua indeks primer dan indeks sekunder. Selanjutnya, operasi pada direktori. Direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem menyimpan ratusan file pada disk ratusan gigabyte. Untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Yang pertama, sistem file dipecah ke dalam partisi yang disebut mini disk pada mesin IBM atau volume, pada mesin PC atau Macintosh. Setiap disk pada sistem berisi sedikitnya satu partisi, merupakan struktur low level di mana file dan direktori berada. Kedua, setiap partisi berisi informasi mengenai file di dalamnya. Informasi ini disimpan pada entry dalam device directory atau volume table of content. Perangkat direktori atau direktori menyimpan informasi seperti nama, lokasi, ukuran, dan tipe untuk semua file dari partisi tersebut. Selanjutnya, informasi yang terdapat pada direktori adalah nama, tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, dan informasi proteksi. Selanjutnya, Silberschatz, Galvin, dan Gagne mengkategorikan operasi-operasi terhadap direktori adalah mencari berkas, membuat berkas, menghapus berkas,
menampilkan isi direktori, mengubah nama berkas, akses sistem berkas, update direktori. Selanjutnya, tipe akses pada berkas. 1. Read membaca dari berkas. Yang kedua, write menulis berkas. Yang ketiga, execute melot berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. Yang keempat, append menambah informasi ke dalam berkas di akhir berkas. Yang kelima, delete menghapus berkas. Yang keenam, list mendaftar properti dari sebuah berkas. Yang ketujuh, rename mengganti nama sebuah berkas. Yang kedelapan, copy menduplikasi sebuah berkas. Yang terakhir, edit mengedit sebuah berkas. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hairul Ansari. Ya, jadi organisasi pada sistem berkas. Organisasi berkas sekuensial merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan-kumpulan record dalam sebuah berkas. Dalam organisasi berkas sekuensial, pada waktu record ini dibuat, record direkam secara berurutan. Jadi dalam organisasi berkas sekuensial bukan berarti bahwa record tersebut disimpan dalam urutan numbering. Jika kita ingin menambahkan suatu record pada berkas sekuensial, maka record tersebut akan terletak pada akhir berkas organisasi. Berkas sekuensial dapat terdiri dari record yang berbeda-beda jenis. Nah, jadi itu tuh kalau misalkan kita hendak mencari berkasnya tuh ada sesuai urutan. Jadinya kayak acak gitu. Nah, ada sesuai number gitu, ada sesuai hurufnya juga. Catatan proses organisasi pada sistem berkas. Karena record dalam organisasi berkas sekuensial harus diakses secara berurutan, maka berkas sekuensial lebih sering menggunakan batch processing daripada interactive processing. Keuntungan dan keterbatasan organisasi pada sistem berkas. Keuntungan utama dari teknik organisasi berkas sekuensial adalah kemampuan untuk mengakses record berikutnya secara tepat. Keterbatasan dari organisasi berkas sekuensial adalah kita tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan. Media penyimpanan berkas sekuensial. 1. Pada umumnya komputer dihubungkan dengan sedikit tape drive, sehingga tidak cukup untuk menunjang program aplikasi yang banyak membutuhkan berkas sekuensial. 2. Sistem yang dikonfigurasikan untuk fungsi berkas tentu selalu disimpan dalam disk. 3. Karakteristik lalu lintas saluran dan kapasitas saluran pada sistem dapat dibuat menguntungkan dengan cara memisahkan berkas-berkas dalam media penyimpanan. Nah, berikut adalah flowchart dari pembuatan berkas sekuensial. Pembuatan berkas sekuensial, pengumpulan data, terus perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin, terus pengeditan data, pemeriksaan transaksi yang ditolak, lalu penyortiran edit. Sekian dari kelompok kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.